Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Afina dengan NIM 23060850130. Saya merupakan mahasiswa pendidikan antropologi angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi stratifikasi sosial dan kekuasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan politik itu mengatur dominasi yang absolut dan subordinat. Hal ini menciptakan hierarki tersendiri, misalnya seperti ketidakmerataan dalam stratifikasi sosial dan sistem kelas sosial yang dibangun di antara individu dan kelompok. Cara membedakan elemen-elemen sosialnya pun beragam, tetapi bentuk yang diambil oleh tindakan politik memengaruhinya. Hubungan ini muncul sebagai fakta dalam perkembangan historis masyarakat politik, yaitu bahwa kekuasaan lahir dari disimetri dan mempengaruhi hubungan-hubungan sosial, sehingga menciptakan jarak perbedaan yang niscaya bagi berfungsinya masyarakat. Setiap masyarakat pada tingkatan yang berbeda itu bersifat heterogen. Sejarah lalu menambahkan elemen-elemen baru di atasnya tanpa perlu menghapus elemen-elemen lama sepenuhnya. Diferensiasi atas fungsi-fungsi pun menggandakan fungsi-fungsi tadi, atau membuat kelompok-kelompok yang lain untuk berfungsi. Setiap elemen dalam masyarakat dapat disesuaikan hanya bila mana semuanya itu dapat ditata dalam saling hubungan satu dengan yang lainnya. Politik itu mempersatukannya dengan cara memaksakan sebuah tata aturan dan dengan demikian mengemukakan sebelumnya sebuah alasan yang bagus, bahwa politik adalah kekuatan-kekuatan yang diatur per excellence. Pendek kata, tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hierarki-hierarki serta hubungan tak seimbang di antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Nah, antropologi politik tidak perlu menghindar atau mengabaikan fakta ini. Sebaliknya, tugasnya untuk memperlihatkan bentuk-bentuk khusus yang diadopsi kekuasaan politik itu dan ketidakmerataan yang menjadikannya sandaran di berbagai masyarakat yang disebut eksotik ini. Masyarakat-masyarakat tersebut hanya memiliki sebuah pemerintahan minimal atau memperlihatkan pemerintahannya itu secara situasional saja, tidak pula terikat oleh apa yang telah menjadi wajibnya. Kekuasaan, pengaruh, dan prestis adalah hasil dari kondisi-kondisi yang kini telah lebih baik dimengerti, seperti hubungan dengan para leluhur, penguasaan atas tanah, dan kekayaan material pengendalian atas orang-orang. Pengendalian atas orang-orang ini sebenarnya bisa dimaksudkan dalam bahwa mereka itu sebenarnya bisa untuk diperintahkan untuk berperang melawan musuh-musuh luar, manipulasi atas simbol-simbol serta upacara-upacara. Praktek-praktek ini sudah mengandung pengertian yang antagonisme, pertarungan, dan konflik. Masyarakat-masyarakat tersebut memiliki hierarki-hierarki sosial yang elementer, mempersatukan mereka melalui sebuah dialektika yang membayangi bentuk-bentuk elementer dari pertarungan kelas. Dalam masyarakat-masyarakat yang lebih kompleks tadi dengan pemerintah negara yang primitif. Dalam teori-teori antropologi melihat ketidakpastian sebagai beberapa di antaranya, melihat pengungkapan hubungan-hubungan hierarki dan dominasi itu di dalam sifat alamiahnya. Apakah dalam tata urutan masyarakat burung ataukah dalam situasi lelaki dominan dalam kelompok-kelompok monyet. Sedang teori-teori lainnya mengabaikan aspek formal dari hubungan hierarki ini, serta melihat stratifikasi itu sebagai berakar-akar dalam kultur. Ini mengaitkan dengan citra ideal manusia yang menyimbolisasikan nilai-nilai kolektif serta ideal-ideal dan klasifikasinya atas individu dan kelompok dengan merujuk pada model yang tadi. Dari sudut pandang ini, hierarkisasi merupakan warisan alam yang diteruskan ke kultur, dan perubahan itu pun hendaknya lebih mudah untuk ditangkap dalam masyarakat-masyarakat sederhana. Perdebatan ini bahkan manakala direduksi kepada formulasi ringkasnya tadi, menyarankan adanya ketidakmenentuan yang membuat gelap pengertian stratifikasi sosial itu. Kontradiksi-kontradiksi pun tampil bila mana sifat alamiah itu harus diperhitungkan dalam mengkarakterisasikan stratifikasi. Apa yang disebut ketidakmerataan alamiah berlandaskan pada perbedaan-perbedaan seksual dan umur.
Tetapi yang diperlakukan serupa oleh lingkungan kultural di mana semua itu diungkapkan, terlihat dalam hierarki posisi-posisi individu orang lelaki dalam hubungan-hubungan dengan orang perempuan, serta masing-masing individu dalam pengelompokan usianya. Dalam sebuah artikel yang terbit pada tahun 1940, Ralph Linton menaruh perhatian atas aspek organisasi sosial. Ia mengkontraskan antara orang-orang Tanala di Madagaskar yang memiliki hierarki ganda untuk orang lelaki dan perempuan atas dasar usia serta hubungan dekat jauhnya dengan para leluhur, dan orang Indian Comanche yang juga memiliki hierarki ganda yang menempatkan orang lelaki dan perempuan pada puncaknya. Pada kasus pertama, hierarki itu terus ditarik ke atas dan berlanjut sampai ke dunia para leluhur. Pada kasus kedua, mula-mula ditarik ke atas lalu turun kembali. Lebih dominannya nilai religius di antara orang Tanala dan nilai ketentaraan di antara orang Comanche itu menolong menjelaskan perbedaan mereka dan memperlihatkan kriteria alamiah dari klasifikasi yang ditarik dari kultur yang mereka pergunakan itu. Ketidakmerataan awal ini telah menentukan privilege serta kewajiban-kewajiban. Hierarkinya menjadi semakin rumit manakala memasuki bidang hubungan-hubungan yang didefinisikan oleh kekerabatan dan keturunan. Lebih lanjut, hubungannya dengan perubahan-perubahan politik pun ditentukan apakah menurut posisi-posisi hanya individual ataukah kelompok-kelompok sosial. Kekerabatan pada khususnya menentukan yang pertama itu. Sungguh pun struktur-strukturnya memperlihatkan kelas-kelas para kerabat atau kinsmen serta bermainnya hubungan tak seimbang misalnya di antara saudara ataupun hubungan tak seimbang misalnya antara ayah dan anak. Hal ini bekerja dalam jaringan-jaringan kecil yang membentuk hubungan-hubungan kewenangan terkait pada suatu sistem gelar-gelar, sikap-sikap, hak-hak, dan juga kewajiban-kewajiban. Bagaimanapun juga, ia mengandaikan bobot politik hanyalah sepanjang hubungan-hubungan di antara kelompok yang satu dengan kelompok sosial yang lain, dan di antara individu dengan individu, serta sepanjang ia mengatur akses atau jabatan yang melingkupi kekuasaan atau kewenangan yang tadi. Unit-unit sosial yang dibentuk oleh sanak saudara itu masihkah seluruhnya merata ataupun sebanding, melainkan bekerja di dalam sebuah hierarki yang menata kelompok-kelompok itu sendiri, serta melibatkan status-status yang tak sebanding, atau bahkan kalaupun ketidakmerataan ini hanya berkenaan dengan prestis serta keutamaannya saja. Prinsip-prinsip dominan dalam pengambilan bagian pelaksanaan kekuasaan didasarkan pada senioritas dan kedekatan genealogis. Ini berarti keturunan dari leluhur yang sama atau yang dianggap pendiri memiliki posisi superior, keutamaan politik, dan kekuasaan yang lebih besar. Hierarki ini dianggap sebagai membagi bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi sosial. Ia muncul dari sejarah dan dibenarkan melalui mitos atau cerita tentang dewa-dewa atau pahlawan leluhur. Posisi klan dan garis-garis keturunan itu dihasilkan dari kejadian-kejadian yang membawa pada pembentukan mereka. Mereka mengambil bentuk dari titik awal atau startum awal. Misal contohnya itu dari suku Bemba di Zambia, menunjukkan bahwa tata garis keturunan itu mengambil rujukan pada Atimokulu. Klan dia, yakni buaya, memiliki status tertinggi karena keturunannya, sementara klan-klan dan garis keturunan lainnya itu ditempatkan menurut prinsip apakah sebelum atau sesudah tampilnya pahlawan penakluk tadi. Dalam masyarakat-masyarakat dengan negara tradisional, prinsip-prinsip yang sama juga bekerja. Contohnya dalam masyarakat yang ada di Swazi di Afrika Selatan, di mana raja itu yang mula-mula dikenal melalui tradisi lisan mendirikan dan memimpin sebuah klan para penguasa. Nah, garis keturunan raja ini kemudian diwariskan menurut hubungannya dengan jalur primordial tersebut, sehingga mempengaruhi hierarki klan-klan lainnya dan menciptakan pembedaan atas jenis-jenis keturunan penakluk. Sejarah sering bermula dengan sebuah mitologi yang mengungkapkan ketidakmerataan status secara simbolis.
Mitos ini memberikan pembenaran bagi hubungan dominasi-subordinasi yang terlihat di dalamnya. Dalam contoh mitologi suku Winnebago di Wisconsin menggambarkan adanya dua sisi belahan, yaitu surgawi, di mana artinya pemilik kekuasaan upacara, dan duniawi, yang memiliki arti pemilik teknik-teknik yang niscaya bagi subsistensi material. Kedua sisi ini saling bertarung dan kemudian membagi jabatan kepala suku. Yang menang dalam membangun dominasinya adalah salah satu klan yang membentuk sisi belahan surgawi, yakni klan burung guntur atau Thunderbird, yang memiliki monopoli atas kekuasaan upacara. Hierarki atas individu dalam sebuah kekerabatan sistem dan hierarki atas segmen-segmen dalam sebuah masyarakat segmenter itu mematuhi prinsip-prinsip yang sama dalam penjenjangan, dengan memberi dukungan kepada kekuasaan politik lainnya, serta dengan memungkinkannya nilai-nilai universal muncul mendampingi nilai-nilai partikular tadi. Aturan usia kadangkala bekerja secara bertentangan dengan sistem hubungan-hubungan sosial yang berlandaskan atas kekerabatan dan keturunan. Ini termasuk dalam berbagai masyarakat di mana kelompok usia, yakni para prajurit, memaksakan dirinya dengan selibat serta partisipasi minimalnya dalam struktur kekerabatan para anggotanya. Kasus serupa ini adalah orang Mero di Afrika Timur. Stratifikasi atas kelompok usia berbeda dari sekedar hierarki generasi-generasi. Ia dihasilkan baik dari usia maupun prosedur ritual yang mengkondisikan akses ke dalam sistem, menciptakan semacam sekolah kewargaan dan solidaritas serta kewenangan yang barangkali hasil penyesuaian atas bermainnya kompensasi-kompensasi yang mengaitkan hubungan-hubungan dominasi di antara kelompok-kelompok pengganti 1 atau 2 dan hubungan-hubungan bebasnya di antara kelompok-kelompok pengganti 1 dan 3, sebagaimana pada kasus sejumlah masyarakat di Cameroon Selatan. Meskipun demikian, karakter esensialnya itu diberi bentuk oleh kelompok-kelompok usia yang membangun sebuah stratifikasi sosial di luar kekerabatan. Peran kelompok usia dalam stratifikasi sosial dan politik di Afrika. Poin-poin utamanya adalah seperti kelompok usia melayani tampilnya fungsi-fungsi spesifik ritual militer ataupun politik. Di Afrika Hitam, sistem ini memperlihatkan diri secara beragam bentuknya. Contohnya, orang Nandi dan Kikuyu di Afrika Timur memiliki sebuah organisasi sosial berlandaskan teritorial. Sebuah hierarki kelompok-kelompok usia berikut pertentangan antara jawab militer, politik, dan pengadilan mereka yang secara langsung mengintervensi pemerintah atas kolektivitas. Sementara klan-klan dan garis-garis keturunan direduksi ke dalam peran-peran sekunder saja. Sedangkan di Afrika Barat, misalnya di antara orang Ibo di Nigeria dan tetangga mereka, kelompok-kelompok usia adalah salah satu dari elemen-elemen dasar dari struktur desa-desa mereka. Mereka memiliki fungsi-fungsi ekonomi dan dapat mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam mengatur kehidupan pedesaan. Dalam Afrika Selatan ini, dalam kerajaan Swazi dan kerajaan Zulu, memperhatikan bagaimana kuatnya kekuasaan terpusatnya itu bersandar kepada struktur kelompok-kelompok yang usia kuat. Kelompok-kelompok ini membentuk resimen-resimen terikat kepada sang penguasa, memainkan peranan yang lebih dari sekedar militer saja. Contoh-contoh yang tadi saya jelaskan itu tidaklah memberi pengertian memadai atas banyaknya variasi tentang kelompok usia berikut yang temanya yang bisa dijumpai di antara masyarakat Afrika. Studi komparatif yang lebih merinci akan memperlihatkan bahwa pengaturan kelompok-kelompok usia ini menempati posisi yang berbeda dalam sebuah masyarakat sebagai keseluruhan, tergantung pada apakah hierarki atau klan garis keturunan itu masih aktif, serta apakah di sana terbentuk pula stratifikasi politik secara keras ataukah tidak. Posisi-posisi, struktur-strukturnya, dan fungsi-fungsinya berubah sebagai konsekuensi.
Dalam dua pola itulah suatu masyarakat segmenter saja atau suatu masyarakat dengan negara tradisional yang telah melampaui struktur-struktur kesukuan. Bentuk elementer dari stratifikasi sosial yang melibatkan klan-klan atau garis-garis keturunan serta kelompok-kelompok usia tidaklah sepenuhnya bisa dihapuskan. Semuanya ini bisa hadir berdampingan dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks, yang mempergunakan serta mendominasinya melalui cara-cara prosedur yang variabel. Menurut sejumlah antropolog termasuk J.P. Murdoch, bentuk-bentuk itu sendiri bisa disebut stratifikasi. Istilah ini menurut Murdoch hanya bisa diterapkan bagi masyarakat-masyarakat yang secara esensial bersifat khas serta terdapat kelompok-kelompok tak merata mengingat perbedaannya, misalnya kelompok-kelompok yang mengandung perbedaan antara orang bebas dan budak. Kriteria terkuat karenanya adalah ketidakmerataan status atau posisi yang diungkapkan di luar kekerabatan dan di luar hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok keturunan serta kelompok-kelompok usia tadi. Status hubungan-hubungan tersebut, jenjang dan tata aturan yang dikendalikannya merupakan hasil dari hubungan-hubungan yang asing dari wilayah-wilayah di mana ketiga cara kerja hubungan-hubungan tadi itu berasal dan berlandaskan atas penaklukan, kontrol atas tanah, kemampuan ritual, serta pembentukan perbudakan dan lain-lain. Stratifikasi yang kompleks ini mengungkapkan ketidakmerataan atau pembagian eksklusif dalam pelaksanaan kekuasaan, kekayaan, serta simbol-simbol prestis dan perbedaan-perbedaan kulturalnya. Semua ini bisa membayangi sebuah struktur kelas sosial. Semuanya memperlihatkan secara jelas akan pengaruh dari sejarah. Literatur etnologi memberi banyak contoh besar dari berbagai bagian dunia ini tentang tipe-tipe masyarakat yang memiliki perjenjangan, tata aturan, atau kasta-kasta. Ini bisa dijumpai di antara orang Amerikan Indian Utara. Menurut Murdoch, stratifikasi esensial ditandai dengan adanya kelompok-kelompok yang tidak setara, terutama dalam hal status antara orang bebas dan budak. Stratifikasi yang lebih kompleks muncul dari faktor-faktor di luar kekerabatan dan kelompok usia, seperti penaklukan, kontrol tanah, kemampuan ritual, dan perbudakan yang kemudian membentuk hierarki kekuasaan, kekayaan, dan prestis. Literatur etnologi menunjukkan berbagai Literatur etnologi ditunjukkan berbagai contoh masyarakat dengan sistem perjenjangan atau kasta di berbagai belahan dunia. Variasi stratifikasi sosial dan politik di berbagai masyarakat dengan fokus pada contoh-contoh dari Amerika Utara, Polinesia, dan Afrika. Poin-poin utamanya adalah orang Indian di sebelah tenggara serta orang Natchez di lembah Mississippi memiliki stratifikasi yang kompleks. Orang Natchez membedakan dirinya sebagai kalangan selebihnya yang disebutnya agak tak enak juga, si jahat, dan para bangsawannya, yang juga dihierarkikan ke dalam 3 kategori. 3 kategori itu disebut dengan yang terhormat, yang dimuliakan, dan matahari-matahari. Kepala suku tertingginya ditempatkan dan mengisolasikan diri pada puncak hierarki ini dengan gelarnya sang matahari agung. Meskipun demikian, sistem perjenjangan tetap terbuka untuk bermainnya perkawinan maupun merit. Sedang di Polinesia, pembeda-pembeda sosial lebih membekas. Demikianlah di Samoa, multi tingkatan pun dibangun serta ditata di luar pembedaan dominan antara orang bebas dengan lainnya. J.B. Steyer 1897 membedakan kelas dari orang-orang bebas masing-masing dengan hierarki orang-orang internalnya, di mana dengan masing-masing dengan hierarki internalnya, kelas politiknya para kepala suku yang jauh dari bersifat setara di antara mereka sendiri, kelas religius, para pendeta, kaum bangsawan tanah, pemilik tanah luas, serta orang-orang biasa. Beberapa pertanggungjawaban dan gelar-gelar mereka bersifat penurunan. M.D. Sahin 1958 dalam sebuah studi komparatifnya telah memperlihatkan keragaman bentuk-bentuk stratifikasi, tingkat kompleksitas yang tak merata di dalam masyarakat-masyarakat Polinesia, serta mencoba mengaitkan semua itu dengan ekologi dan ekonomi pulau-pulau itu, serta dengan tipe struktur politik dan organisasinya.
Afrika memberi sejumlah besar variasi masyarakat dengan stratifikasi sosial yang kompleks. Beberapa di antaranya memiliki sistem kasta yang menyeluruh, yang menghierarkikan kelompok-kelompok tak setara dengan jumlahnya yang kecil, tertutup, sangat berdiferensiasi dan terspesialisasi. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan sedikit terkait materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.